Baik pemirsa dan Sobat Opop dimanapun Anda berada, masih bersama saya di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Saya ingin menyapa Bu Siva. Bu Siva, Ibu diamanahi oleh Kiai untuk mengelola bisnis di pesantren. Boleh diceritakan bisnisnya apa saja Bu Siva? Kalau kita bahas masalah bisnis, sebenarnya banyak sekali karena di pesantren ini banyak sekali santri-santri itu yang mempunyai keterampilan gitu. Misalkan saja ya batik. Batik ini nggak hanya dibuat sebagai batik saja, tapi ketika di packing bisa dibuat seperti ini ya? Iya, ini juga dari batik juga ini. Yang bikin penasaran Bu Siva, keterampilan dari mana santri ini didapatkan? Kalau batik ini sebenarnya sudah lama ya, jadi nggak semata-mata. Jadi ada historicalnya, ada Sunan Sendang, ada Sunan Derajat, kemudian dipadu padankan bahwa santri itu ada yang punya keterampilan batik. Nah di situ yang bisa itu bisa menularkan dengan yang lainnya, teman-temannya. Jadi kalau kita di bikin komunitas semacam itu. Kalau sekarang apakah memang menjadi kegiatan wajib santri bisa membatik atau sebuah ekstra begitu? Sebuah ekstra, jadi pilihan santri itu mau batik atau mau ada namanya ekoprint juga ada gitu. Jadi apa yang ada di sekitar kita coba gali potensinya atau bisa didayagunakan gitu. Kalau yang saya pegang ini Bu Siva, ini motif apa ini? Ini kebalik, ini motif gapuro. Gapuro ya? Iya, gapuro. Oh, iya. Nah, gapuro ini padu baru kelihatan raksa. gapuronya. Gapuro padu raksa ini ada di komplek makam Sunan Sendang. Kemudian ini ada Singomengko. Nah, Singomengko ini ada di Sunan Derajat. Jadi konon dulu Sunan Derajat kalau dakwah itu pakai gamelan. Nah, gamelannya itu ada yang Singomengko. Kemudian di depan gerbang itu ada semacam artefak juga, itu juga bentuknya Singomengko juga gitu. Jadi semuanya ini yang coba kita ikon-ikon yang ada di sekitar kita. Terutama yang di Sunan Derajat dan Sunan Sendang ya. Ornamen-ornamen yang ada di kompleks dua sunan itu yang menjadi inspirasi batik dari pesantren ini. Begitu juga yang ada di sekitar kita, ada ikan-ikanan, ada lautan ya, kita coba ada contohnya, ikan. Ini ada bening lele juga ada gitu. Jadi ya. Kalau ini bandeng lele. Iya. Ini lele, ini bandeng. Ini ada Singomengko, bandeng lelenya itu. Nah. Oh ini. Ya. Dibikin semenarik, jadi nggak terkesan kayak beneran kayak gitu. Ini bagus Bu Siva. Kalau dijual sampai berapa ini? Nah, kalau yang itu kan kalau batik itu sesuai dengan tingkat kerapian, kerumitan dan sebagainya. Nah, kebetulan yang ini yang kita pilih yang halusan, yang sudah seniornya lah kayak gitu. Ini kalau dijual sampai berapa ratus ribu? Ini bisa 1 juta. 1 juta ya? 1 juta tergantung. Dan kalau pemirsa di rumah mau order, caranya gimana Bu Siva? Ke koperasi IAI Tabah bisa, koperasi Syariah Tarbiyatul Thalabah, kita bisa melayani kalau misalkan mau pesan buat seragam itu bisa. Kalau dari Surabaya pesan jauh-jauh kan enggak mungkin ya? Bisa kalau online. Mau online gimana caranya? Bisa online, ada di Shopee. Di toko online Shopee. Kalau nomor HP yang bisa dihubungi ada juga ya? Ada. Nomornya berapa? Bisa disebutkan? Nanti pakai nomor saya dulu, nggak apa-apa. Nomornya 0813 8751 0061 0061 atas nama Bu Siva. Betul. Nanti saya juga kebetulan juga bagian dari pengurus koperasi Tabah. Ya, selain batik Bu Siva, apalagi yang diproduksi oleh pesantren ini? Ada songkok, kemudian ada coklat. Nah, ini ada bumbu rujak juga ada. Khas-khas yang ada di sekitar kita. Olahan ikan juga ada. Kalau songkok ini buatan santri juga? Iya, jadi ada alumni juga, makanya ada namanya Gematabah. Itu bagian dari kumpulan alumni membuat usaha. Nah,
berusaha untuk apa yang menjadi kebutuhan santri itu biar nggak jauh-jauh, tapi kita bisa produksi kayak gitu. Nah, ini santri dan mahasiswa yang produksi. Baik. Nah, kalau ini untuk apa biasanya Bu Siva? Itu biasanya untuk ada santri yang wisuda. Nah, Oke. kemudian ini dari jilbab dibuat buket gitu. Oke, jadi buket ini kalau dibuka isinya jilbab kira-kira Iya, gitu ya. betul. Jadi bisa Inspiratif dipakai. ya. Nah, yang ingin saya ungkap Bu Siva, santri Tarbiyatut Thalabah bisa membuat begitu banyak produk. Apakah memang di Tarbiyatut Thalabah ini ada kurikulum yang sengaja diwajibkan kepada santri untuk bisa membuat produk-produk ini? Bisa diceritakan Bu Siva? Ada masuk dalam kurikulum. Kalau kita masuk di formal itu apa itu namanya SMK. Ada jurusan tata busana, ada tata boga. Nah, di situ yang berminat untuk kuliner biasanya dia akan lebih kreatif untuk mengembangkan usaha di kuliner. Bikin seperti ini. Nah, kemudian ada yang di busana, desain dan sebagainya, termasuk mendesain batik dan sebagainya, itu juga ada di SMK. Kemudian untuk lebih jauh lagi kalau kita bahas masalah pemasaran dan sebagainya, itu di kampus Itabah ada jurusan ekonomi syariah. Nah, situ biasanya mahasiswanya itu lebih kreatif bagaimana cara memasarkan produk yang ada gitu. Di OPOP itu kan ada aplikasi OPOPmart. Ya. Sudah pernah ikut pelatihannya? Sudah masuk di situ. Sudah masuk di situ. Ya. Jadi kalau pemirsa ingin beli produk-produk dari Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah, klik saja di Google Play Store OPOPmart. Kalau belum install dulu pemirsa. Kemudian nanti ordernya dari situ. Bisa Bu Siva ya? Bisa. Nah, itu sudah dari mana saja yang pesan Bu Siva selama ini? Luar Jawa Timur. Luar Jawa Timur sudah sementara pernah. masih kalangan nasional saja. Gitu. Ada keinginan untuk sampai mengekspor produk-produk pesantren ini Bu Siva? Tentu. Gitu ya. Terutama untuk ada yang sudah ada sertifikat halal juga. Dan ini biasanya juga kita sudah ke Brunei, Vietnam ya. Oke. Sudah mulai dikirim ke Vietnam gitu. Dan secara rasa sama orang Vietnam bisa diterima ya? Iya, alhamdulillah. Baik, santri sendiri selama ini ketika mendapatkan sesuatu yang baru dari pondok, jujur saja saya seringkali mendapati orang tua itu niatan memasukkan ke pondok kan untuk belajar agama. Tiba-tiba di pondok mereka diajari membuat produk, diajari berjualan, ini gimana? Santrinya senang atau gimana? Kalau untuk santri sangat senang sekali. Bahkan masyarakat di sini, terutama yang sekolah di sini itu dari kalangan ke bawah. Jadi ketika misalkan saja ketika kuliah, kebetulan saya juga dosen sini, itu sangat bercita-cita sekali kalau sekolah itu bisa dengan hasil jerih payah sendiri gitu. Jadi selain sekolah, selain kuliah, bisa juga mencari ilmu dengan berjualan juga bisa. Jadi dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Ini mohon maaf, apa hanya mindsetnya adik-adik yang level di perguruan tinggi di institutnya atau juga di level menengah? Yang atas? menengah juga begitu. Jadi ada yang pagi sekolah, siangnya itu usaha bikin kue, kemudian bikin termasuk misalkan bikin buket seperti ini juga gitu. Jadi ketika ada orderan, ada pesan, itu dilakukan oleh siswa-siswa atau santri-santri juga. Gitu. Iya. Seperti kue ini. Iya. Ini bikinan santri juga. Iya. Ini yang kalau pagi sekolah, siangnya buat kue. Iya. Nah, pabrik kuenya milik siapa? Alumni. Alumni. Iya. Gitu. Jadi di luar alumni pondok ya. Memberdayakan santri yang ada di situ. Dan itu dihitung ya. Iya, jadi sehari dapat berapa? Ya betul. Jadi misalkan 1 kilo itu produksinya sekian, nah nanti ada bagi hasilnya lah kayak gitu. Ini kreatif. Bagaimana santri berdaya? Mereka
tidak mengesampingkan atau menomorduakan tujuan utama mencari ilmu, tetapi juga mereka bisa punya pengalaman konkret, apalagi mendapatkan hasil. Ini kan tentu menyenangkan semua pihak. Bagi santri senang ada hasil yang bisa membantu orang tuanya, Betul. orang tua juga terbantu anaknya, dan pondok bisa tetap beroperasi karena memang santri bisa menunaikan kewajibannya tentunya. Betul. Nah, ini mulai dari kelas berapa anak-anak itu ditanamkan jiwa seperti itu, Bu Siva? Kalau di formal itu biasanya mulai kelas 3, kelas 2, kelas 3 sudah ada. Jadi ada kelas 2 itu biasanya ada kunjungan studi banding. Oh, ini tentu akan memotivasi siswa juga. Kelas 2 MTS. Oh, Alia ya. Ya. Oke. Itu diajak studi banding. Ya. Lalu mereka kemudian dari situ biasanya tergerak untuk melakukan, oh begini ya, kalau kita bisa melakukan usaha ternyata kalau kita mulai dari kecil itu nanti akan besar, semacam itu. Dan ini tentu menjadi semangat baru bagi para santri, Bu Siva ya, di dalam mereka mempelajari ilmu kewirausahaan. Betul. Nah, yang menjadi penasaran selanjutnya adalah apakah memang guru-guru, ustadz-ustadzah, dewan asatidz di pesantren ini dibekali ilmu kewirausahaan sehingga nantinya bisa mentransfer ilmu itu kepada para santrinya. Tapi jangan jawab dulu, Bu Siva. Kita tunggu setelah yang satu ini. Baik, Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata di pesantren ini santri bersemangat untuk bukan hanya belajar agama, tapi juga belajar berwirausaha. Dan uniknya, santri sudah bisa menghasilkan atas jerih payahnya sendiri untuk menghidupi kebutuhannya di pondok pesantren. Jangan kemana-mana, saksikan terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.